Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erna Setiani, Dr. SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tatina Aini dengan NIM 43219010183 dari program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Pemahaman Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan, Kota Jakarta Barat. Pada bab 1, pendahuluan latar belakang penelitian ini adalah di mana fenomena golongan UMKM di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan, sehingga menyebabkan kontribusi UMKM terhadap pajak masihlah kecil. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemberlakuan tarif pajak yang tinggi, kurangnya sosialisasi otoritas pajak terhadap kewajiban, dan kemudahan pembayaran pajak UMKM, serta bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Kemudian di sini isunya, menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mencatat dari sekitar 67 juta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ada di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak. Sehingga hal tersebut memperlihatkan kondisi di mana masih banyak UMKM yang belum patut membayar pajak. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kembangan Kota Jakarta Barat? Yang kedua, apakah mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kembangan Kota Jakarta Barat? Dan yang ketiga, apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kembangan Kota Jakarta Barat? Selanjutnya untuk bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama mengenai landasan teori, di mana landasan teori pada penelitian ini memiliki dua landasan teori. Yang pertama, Theory of Land Behavior atau TPB, yaitu teori yang menjelaskan bahwa suatu perilaku wajib pajak yang dimana dalam hal ini adalah perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh wajib pajak tersebut dapat muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, social learning theory atau teori pembelajaran sosial, di mana teori ini menyatakan seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Itu menurut Chatmiko tahun 2006 dalam Jurnal Moderasi tahun 2014. Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila dalam pengamatannya memenuhi kewajiban perpajakan tidak sulit untuk dilakukan, serta dilayani oleh sumber daya manusia berkualitas dan memperlakukan wajib pajak dengan baik. Kemudian untuk penelitian terdahulu di sini terdapat 6. Yang pertama dari Adianto dan Utaminingsih tahun 2014, di mana menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, menurut jurnal Yusro dan Kiswanto tahun 2015 menyatakan bahwa yang pertama, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak UMKM. Yang ketiga, menurut jurnal Yuliana, Noviani, dan Fanani tahun 2018 menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, menurut jurnal Halimi dan Waluyo tahun 2019, di mana menyatakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kelima, jurnal menurut Nurlis dan Aryani tahun 2020, di mana menyatakan bahwa modernisasi administrasi pembayaran atau istilahnya mekanisme pembayaran pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Kemudian yang keenam, Febriani Kusmurianto tahun 2015 menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yaitu mengenai rangka penelitian, di mana di sini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, atau kita sebut sebagai variabel G,
Dan untuk variabel independen itu terdapat 3, yaitu variabel X1 mengenai tarif pajak, variabel X2 mengenai mekanisme pembayaran pajak, dan variabel X3 mengenai kualitas pelayanan fiskus. Selanjutnya mengenai hipotesis penelitian. Terdapat 3 hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu tarif. Tarif merupakan persentase atau jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Tarif pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,5%. Semakin adil penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan, maka wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Di sini hipotesisnya H1 yaitu perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme pembayaran pajak UMKM, yang dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menjelaskan tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang bagaimana cara UMKM melaksanakan pembayaran pajak, sehingga mekanisme pembayaran pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesisnya H2 sama dengan mekanisme pembayaran yang rumit berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian yang ketiga, kualitas pelayanan fiskus, di mana pelayanan fiskus yang diberikan kepada para wajib pajak dilakukan dengan harapan agar para wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan begitu, para wajib pajak menjadi patuh terhadap pajak dan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang mengenai perpajakan. Oleh karena itu, hipotesisnya H3 sama dengan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya membahas mengenai bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama mengenai desain penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan angka-angka yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menganalisa hasilnya. Sedangkan desain kausal itu sendiri digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel penelitian yang dimana digunakan untuk menganalisis apakah suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel penelitian, di mana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konvensi sampling. Konvensi sampling adalah pengambilan sampel yang dimana informasinya diperoleh dari elemen populasi atau orang atau kejadian yang datanya mudah untuk didapatkan. Selanjutnya mengenai metode analisis data, terdiri dari yang pertama statistik deskriptif, yaitu menjelaskan tentang nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar defisiasi. Yang kedua yaitu tentang uji kualitas data, terdiri dari uji validitas data, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik, yang terdiri dari yang pertama uji multikolinearitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga uji autokorelasi. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai uji hipotesis yang terdiri dari uji F dan uji T. Baiklah, sekian presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.